Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik tetap semangat ya walaupun kita harus belajar dari rumah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke adik-adik, kemarin kita sudah belajar apa ya? Iya betul sekali mengenai ekosistem dan komponen penyusunnya. Coba masih ingatkah kalian apa saja komponen penyusun ekosistem itu? Iya betul sekali. Ada komponen biotik dan komponen abiotik yang keduanya saling berinteraksi membentuk sebuah ekosistem. Oke adik-adik, kita hari ini akan belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama mengenai tipe-tipe ekosistem dan yang kedua bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem. Bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem nanti kita akan mempelajari dua hal, yaitu aliran energi dan piramida ekologi. Baik adik-adik, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, kita bisa menentukan tipe-tipe ekosistem melalui studi literatur. Yang kedua, kita bisa menjelaskan mekanisme aliran energi yang ada pada ekosistem melalui studi literatur. Dan yang ketiga yaitu kita bisa membedakan piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi pada suatu ekosistem. Oke adik-adik, kita mulai sekarang ya. Sebelumnya Ibu akan memperlihatkan beberapa gambar. Coba tebak gambar yang Ibu tunjukkan. Gambar apakah ini? Iya betul sekali, ekosistem laut. Sedangkan di sini apa? Ya, ekosistem waduk atau ekosistem bendungan. Coba perhatikan, apa yang membedakan kedua gambar ini? Betul sekali, di sini adalah ekosistem alami dan di sini adalah ekosistem buatan. Lalu ekosistem alamnya itu masih luas ya dek, jadi kita akan kerucutkan lagi. Coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di sini dan di sini. Nah, coba perhatikan, apa yang membedakan dari kedua gambar ini? Betul sekali, yang di sini adalah di air dan di sini adalah di darat. Jadi ekosistem alamiah itu ada dua, ada ekosistem darat atau terestrial dan ekosistem air atau akuatik. Sehingga tipe-tipe ekosistem itu ada tiga. Yang pertama ekosistem buatan, yang kedua ekosistem darat atau terestrial, dan ekosistem air atau akuatik. Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk menentukan apakah gambar yang akan Ibu tunjukkan ini masuk ke dalam tipe ekosistem yang mana. Pertama, ekosistem pantai, termasuk dalam ekosistem akuatik. Gambar kedua, savana, masuk dalam ekosistem terestrial. Gambar ketiga, rawa, masuk dalam ekosistem akuatik. Gambar keempat, sawah masuk dalam ekosistem buatan. Dan gambar terakhir, tundra, masuk dalam ekosistem terestrial. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya mengenai bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem. Nah, bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem ini timbul karena adanya komponen ekosistem yang saling berinteraksi dengan tujuan adanya kaitan untuk keberlangsungan hidupnya. Bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem itu ada beberapa, namun hari ini kita belajar dua terlebih dahulu, yaitu aliran energi dan yang kedua piramida ekologi. Baik adik-adik, perhatikan video berikut ini untuk memahami bentuk interaksi yang pertama yaitu aliran energi. Energi yang berasal dari cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan, bakteri, dan alga. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari sebagai sumber fotosintesis. Hasil fotosintesis disimpan dalam bentuk cadangan makanan yang nantinya akan menjadi sumber energi bagi hewan herbivora atau konsumen satu. Selanjutnya, energi tersebut akan kembali menjadi sumber energi bagi hewan pemakan daging atau karnivora yang bertindak sebagai konsumen dua. Yang kemudian setelah konsumen dua mati,
maka akan diurai dengan bantuan dekomposer seperti mikroorganisme dan insekta. Dalam peristiwa ini, maka akan terjadi proses perpindahan materi dari tubuh organisme tersebut ke tanah, yang selanjutnya materi-materi tersebut akan berfungsi sebagai nutrisi bagi tumbuhan dan akan digunakan oleh tumbuhan kembali sebagai kelangsungan hidupnya. Oke, sudah kita lihat video mengenai aliran energi tersebut. Jadi, energi ini dibutuhkan oleh komponen biotik ekosistem untuk melakukan aktivitas kehidupan. Energi di alam itu mengalir dari luar ekosistem menuju ke dalam ekosistem dan kembali keluar dari ekosistem. Aliran energi dimulai dari luar, yaitu dari energi cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini masuk ke dalam ekosistem melalui tumbuhan, bakteri, dan alga. Tumbuhan akan menangkap energi cahaya matahari yang kemudian akan diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi kimia dari tumbuhan ini akan mengalir ke dalam tubuh hewan herbivora bersamaan dengan masuknya makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan seperti daun, buah, dan biji. Nah, hewan herbivora ini akan bertindak menjadi konsumen pertama. Lalu, aliran energi dari hewan herbivora akan mengalir masuk ke dalam tubuh hewan karnivora bersamaan dengan masuknya makanan berupa daging. Hewan karnivora ini akan bertindak sebagai konsumen kedua. Selanjutnya, energi kimia dari tumbuhan, hewan herbivora, dan hewan karnivora akan mengalir masuk ke dalam tubuh jasad renik atau mikroorganisme yang akan diuraikannya menjadi zat anorganik yang digunakan sebagai nutrisi untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Nah, mikroorganisme ini bertindak sebagai dekomposer atau pengurai. Selain energi yang mengalir dari satu organisme ke organisme yang lain, sebagian energi dilepaskan menjadi panas dan keluar dari ekosistem. Oke, kita akan lanjut ke materi yang kedua mengenai bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem, yaitu piramida ekologi. Nah, dari judulnya saja, piramida. Pasti kita sudah memikirkan bahwa ini adalah tingkatan. Ya, betul sekali. Jadi, piramida ekologi merupakan sebuah gambaran mengenai perbandingan antar trofik yang berdasarkan pada kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik yang digambarkan dalam bentuk kerucut atau piramid. Piramida ekologi itu ada 3 macam ya dek, ada piramida jumlah, piramida biomassa, dan piramida energi. Nah, gambaran ideal mengenai piramida ekologi itu sebagai berikut, di mana dasar dari piramida ekologi merupakan produsen, dan selanjutnya adalah konsumen pertama, konsumen kedua, dan konsumen puncak. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama mengenai piramida jumlah. Piramida jumlah ini didasarkan pada jumlah organisme pada satuan luas tertentu atau kepadatan populasi pada tiap trofiknya. Oke, coba perhatikan gambar piramida jumlah di samping. Nah, semakin ke atas, maka jumlah organismenya semakin sedikit. Sedangkan produsen menempati dasar piramida yang jumlahnya sangat banyak. Nah, hal ini berpengaruh pada sumber makanan yang tidak ada habisnya. Namun, apabila terjadi hal yang sebaliknya, maka akan terjadi kepunahan pada trofik-trofik setelahnya yang dikarenakan berkurangnya sumber makanan. Yang kedua, yaitu piramida biomassa. Piramida ini berdasarkan pada berat kering pada organisme tingkat trofik tertentu. Secara umum, perbandingan berat kering ini menunjukkan adanya penurunan biomassa pada tiap tingkat trofik. Piramida biomassa itu ada 2 macam. Yang pertama ada piramida tegak dan yang kedua adalah piramida terbalik. Untuk piramida tegak merupakan piramida yang berisi organisme di darat, sedangkan piramida terbalik merupakan piramida yang berisi organisme di air. Oke, yang ketiga adalah piramida energi. Piramida energi ini berdasarkan pada cara menghitung jumlah energi pada tiap satuan luas
yang masuk ke dalam tingkat trofik pada waktu tertentu. Coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, pada piramida energi, trofik pertama selalu lebih banyak dan trofik keempat selalu lebih sedikit. Nah, di sini terjadi penurunan. Ada beberapa alasan mengapa terjadi penurunan ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penurunan yaitu yang pertama, adanya makanan tertentu yang hanya dimakan oleh organisme tertentu pada trofik di atasnya. Yang kedua, beberapa bahan makanan sulit dicerna, kemudian dibuang masih dalam keadaan mengandung energi kimia. Dan yang ketiga, yaitu hanya sebagian energi kimia dari bahan makanan yang bisa disimpan dalam sel, tetapi sebagian yang lain digunakan untuk aktivitas hidup. Baik adik-adik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah mempelajari beberapa hal, yaitu mengenai tipe-tipe ekosistem dan bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem. Jadi tipe-tipe ekosistem itu ada 3. Yang pertama, ekosistem buatan, yang kedua ekosistem darat atau terestrial, dan yang ketiga adalah ekosistem akuatik atau air. Sedangkan bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem itu kita sudah mempelajari 2 hal, yaitu aliran energi dan piramida ekologi. Nah, dalam piramida ekologi nanti ada 3 macam piramida, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik karena atas partisipasinya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan tetap semangat dan jaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.